Seiring berjalannya waktu, kata boikot pada beberapa film Bollywood mungkin hanya berlaku bagi sebagian orang saja, karena pemerintah India kini telah membuka kembali bioskop pada 15 Oktober 2020 kemarin. Pembukaan kembali bioskop tersebut didasarkan karena pemerintah tidak bisa menyepelekan sumbangan industri film ke dalam pendapatan negara. Untuk itu apapun yang menjadi kendala, pemerintah akan bertindak untuk mengendalikan keadaan. Dua kasus besar yang menimbulkan dampak buruk bagi keadaan bioskop India, selain lockdown lama dan besar-besaran, kita tidak dapat mengesampingkan efek negatif dari kepergian Mr. Rajput yang belum kelar. Karena dua penyebab tersebut, banyak film dengan anggaran besar yang menimbang keputusan mereka antara merilis atau tidak di media platform. Namun dengan bioskop yang dibuka dan berjalan 50%, film-film anggaran besar itu akhirnya mungkin tersedia untuk ditonton di layar lebar. Meskipun kami belum melihat rilis film baru yang diputar di bioskop, pemilik bioskop telah memutuskan untuk merilis kembali beberapa film, mulai dari film Mr. Rajput hingga film yang terdampak virus, untuk memeriksa keinginan penonton untuk datang kembali ke bioskop. Film Tan Haji The Unsung Warrior karya Om Raut yang dibintangi oleh Ajay Devgan, Kajol dan Saif Ali Khan siap untuk menciptakan kembali keajaiban di layar kaca. Film yang rilis pada 4 Januari 2020 ini sebenarnya telah membuat rekor terbaik di box office per Maret 2020. Sementara Ajay Devgan memainkan peran Tan Haji Malusare, Kajol memerankan istri Tan Haji Savitri Bai, Saif di sisi lain memainkan peran antagonis Uday Bansing Rathore. Film ini mendapatkan review positif dari penonton dan para kritikus. Film yang menghadapi lockdown di masa jayanya di bioskop ini berlatar pada tahun 1670 yang berfokus pada pertempuran Sinabat antara Marathas dan Mughal. Sejarah mengatakan bahwa Tan Haji meninggalkan pernikahan putranya untuk mempertahankan benteng Kondana dekat Pune dari Udaiban dan para pasukannya. Para pembuat film tetap berpegang pada garis besar cerita aslinya, namun detailnya tampak dilebih-lebihkan, karakter, komunitas dan kerajaan direduksi menjadi lebih modern. Selama hampir 2 jam 15 menit, panggung diatur untuk epik luas yang sejujurnya kurang historis dan lebih banyak aksi, namun sebenarnya itu merupakan cara terbaik untuk menikmati sejarah melalui film. Menurut kritikus Rajiv Masan, secara filmi, Tan Haji menembak pasaran iklim nasionalis yang tinggi, namun sejarahnya meragukan, politiknya juga bermasalah. Ini sepertinya disesuaikan dengan stereotip di Bollywood, di mana musuh menjadi disukai, dengan karakter yang buas, brutal, dan kejam. Lebih daripada itu, kita harus menghargai pembuatan film yang kuat, adegan pertempuran yang mendalam, dan kinerja yang luar biasa dari seorang aktor yang sebenarnya jarang mendapatkan pengakuannya Ajay Devgan. Sushant Singh Rajput kembali bekerja dengan sutradara Abhishek Kapoor setelah debutnya di Kai Po Che dalam film Kedarnath. Film ini juga menandai debut dari Sara Ali Khan, dirilis pada tahun 2018. Film ini juga mendapat review positif dari penonton dan kritikus. Menyusul kematian tragis mendiang Sushant, perilisan ulang Kedarnath akan menjadi suguhan bagi para penggemar mendiang aktor tersebut. Film terakhirnya Dil Bechara yang dirilis di Disney Plus Hotstar berhasil dengan baik, dan sekarang film itu diminta untuk ditayangkan di bioskop. Butuh setidaknya 10 menit awal untuk memahami kisah Kedarnath karya Abhishek Kapoor, terlebih jika kalian belum melihat trailernya. Film ini basicnya menceritakan kisah cinta yang dimulai dengan memberikan penghormatan kepada para korban banjir Uttarakhand Juni tahun 2013. Film yang berlatar pada banjir nyata di Kedarnath, sebuah kota terkenal di Uttarakhand pada tahun 2013, yang kemudian malapetaka tersebut dilanjutkan dengan kisah film sebagai renungan awalnya, lalu datang dengan akhir melodrama romantis tahun 80-an. Ini adalah kisah cinta melelahkan lainnya dari dua orang remaja beda agama antara Hindu dan Muslim yang tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua mereka.
Film Kedarnath bagi yang belum menontonnya terdengar seperti suatu kisah yang kurang lebih biasa saja, namun film yang dibungkus dengan perjalanan tersebut cukup memuaskan dengan ide cerita penghubung lainnya. Tidak heran jika film ini merupakan salah satu film patut ditonton. NDTV menuliskan, sementara Sushant Singh Rajput melakukan banyak pekerjaan berat dengan begitu banyak bakat selama pembuatan film, aset terbesar Kedarnath sebenarnya adalah Sara Ali Khan, aktris debutan yang sangat percaya diri. Ia sedikit melampaui Sushant dalam hal akting untuk ukuran debutan. Film Tapat dari Anubhav Sinha dengan pemeran Taapsee Pannu yang dirilis pada 28 Februari tahun 2020, film itu menciptakan gebrakan dengan konsepnya yang keras dan terbilang cukup sukses di box office. Sebuah drama sosial yang diberikan 4,5 bintang dari 5 bintang oleh Times of India, dibuat khusus untuk masyarakat yang jarang berbicara, mengenai efek emosional dan psikologis pada kekerasan yang dialami dalam rumah tangga. Film Tapat bukan hanya sekedar film yang tanpa tujuan yang mengomel tentang kekerasan dalam rumah tangga, namun ini menjelaskan tentang kondisi yang dialami oleh seorang wanita yang dialami bertahun-tahun bersama keluarga dan masyarakat. Fakta beragam yang sering terjadi seperti wanita yang menanggung beban keluarganya, yang memandang pernikahan adalah tujuan akhir, atau yang sering terjadi pada keluarga wanita miskin yang dipaksa menikah, lalu disiksa oleh suaminya, atau wanita yang dilema untuk mencari pengganti suami. Anubhav Sinha berhasil merangkul semua cerita tersebut, kemudian menempatkannya pada satu tempat, sebuah konsep yang sedikit ringan, namun itu tetap halus dan bekerja dengan sangat baik. Taapsee Pannu sebagai istri yang patuh dan tiba-tiba mengalami perubahan setelah adanya kekerasan dari suaminya adalah senjata utama dalam film Tapat. Dalam satu adegan di mana ia mengucapkan selamat tinggal, Taapsee menyampaikan dialog yang sangat menyentuh hati. Semua emosi, rasa sakit, penyesalan, dan amarah tanpa banyak celoteh, ia menggambarkan itu semua dalam peran yang cukup terkendali. Setelah sequel pertamanya Submangal Safdan, sutradara kembali mengesankan penonton dengan angsuran kedua dari film tersebut, Submangal Syada Safdan. Film ini dibintangi oleh Ayushmann Khurrana, Jitendra Kumar, Nina Gupta, dan Gajraj Rao. Ini mendapatkan review positif dari penonton dan kritikus meski dengan cerita yang tabu. Film ini meskipun berkisah tentang gay dan pasangannya, ini tidak mengangkat cerita tentang homoseksual, melainkan sebuah tema tentang homofobia. Film ini secara efektif telah menunjukkan adanya keengganan keluarga untuk merangkul seksualitas putra mereka. Selain membuktikan bahwa hubungan sejenis itu dianggap mengerikan, film ini melihat sisi homofobia sebagai penyakit, kelainan, dan dapat disembuhkan dengan ilmu kedokteran modern. Film ini mungkin bercerita mengenai kehidupan menyimpang dari dua pria, namun semuanya dibungkus dengan komedi jenius. Itu sebuah sisi lain dari hubungan dua pria, dan bukan sebuah pengajaran untuk mengesahkan kehidupan para gay. Apresiasi penuh diberikan kepada Kewalia sebagai penulis, beberapa dialog benar-benar membuat penonton berpikir, dan itu berhasil menciptakan kelucuan dalam film. Film Malang dari Mohit Suri mendapat respon yang sangat bagus dari penonton. Film yang dirilis pada 7 Februari tahun ini tersebut membuat fans semua memuji chemistry antara Aditya Roy Kapoor dan Disha Patani yang luar biasa dalam peran mereka. Selain Aditya dan Disha, film ini juga dibintangi oleh Anil Kapoor, Kunal Khemu, dan beberapa pemeran utama lainnya. Segera setelah film itu menuai banyak pujian, sutradara menjanjikan penonton dengan sequel kedua dari film tersebut.
Meski cukup meyakinkan untuk ditonton ulang di bioskop, namun beberapa referensi review kritikus harus diketahui bahwa paruh pertama film ini berjalan sangat lambat, tiap adegan seperti berusaha keras untuk menjalin hubungan dengan penonton, terlepas dari chemistry Aditya Disha, bahkan jika kisah cinta itu dicopot, mungkin itu tidak akan mempengaruhi film. Dari babak pertama ke babak kedua, film tersebut banyak memiliki adegan yang sama pada film lainnya. Babak kedua mencoba menghubungkan titik-titik yang tidak ditata dengan baik di babak pertama, namun ada drama yang berlebihan, ketegangan yang bisa diprediksi, dan aksi paksa yang dipertontonkan. 20 menit terakhir meskipun disebutkan mencoba mengadaptasi film Hollywood, namun itu terasa seperti sutradara mencoba level terbaik mereka untuk membenarkan mengapa kita perlu menonton film Malang. Semuanya dikompresi dengan sempurna dan dilemparkan bagaikan sebuah kejutan yang luar biasa. Anil Kapoor memainkan perannya dengan baik, ia membuat penonton tersenyum setiap kali ia tampil. Ekspresi yang sempurna, bahasa tubuh yang tak tertandingi, dan penyampaian dialog yang tepat adalah alasan mengapa film ini mendapatkan beberapa nilai tambahan.